Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri ada Arinda Lintang, yang kedua ada Makfiro Romadoni, yang ketiga ada Aulia Gita Pratiwi, yang keempat ada Nur Kholida Maulidia, yang kelima ada Vicky Alvina, yang keenam ada Doni Setia, yang ketujuh ada Della Savitri. Nah, pada materi yang akan dibahas kali ini yaitu adalah Market Basket Analysis with Algoritma a priori. Next. Di sini kita mau bahas apa aja nih? Yang pertama kita akan membahas tentang market basket analysis, yang kedua ada association rules, yang ketiga ada dataset and script, dan yang keempat ada interpretation and conclusion. Next. Algoritma a priori merupakan jenis aturan asosiasi data pada data mining. Aturan asosiasi antara beberapa atribut sering disebut dengan market basket analysis. Pengertian dari market basket analysis itu sendiri merupakan salah satu teknik dari data mining yang digunakan untuk menentukan produk-produk manakah yang akan dibeli oleh pelanggan secara bersamaan dengan melakukan analisa terhadap daftar transaksi pelanggan. Sumber data dari market basket analysis antara lain dapat bersumber dari transaksi kartu kredit, kupon diskon, dan panggilan keluhan pelanggan. Tujuan dari market basket analysis antara lain yaitu pertama, penempatan produk yang lebih baik, sehingga dapat mendorong pembeli untuk membeli kedua item tersebut. Penempatan ini dapat berupa fisik, yaitu penataan produk di rak toko, atau virtual, yaitu pada katalog situs e-commerce. Yang kedua yaitu meningkatkan point of sale. Bisnis dapat menggunakan pengelompokan afinitas beberapa produk sebagai indikasi bahwa pelanggan mungkin cenderung membeli rangkaian produk tertentu pada saat yang bersamaan. Hal ini memungkinkan penyajian item untuk cross-selling atau mendorong pelanggan membeli lebih banyak item saat produk tertentu digabungkan bersama. Yang terakhir yaitu berguna untuk meningkatkan efektivitas teknik promosi dan penjualan menggunakan data penjualan yang sudah tersedia untuk perusahaan retail. Next. Selanjutnya yaitu adalah contoh dari market basket analysis yang pertama pada bidang retail. Nah, implementasi teknik ini yang paling terkenal mungkin yaitu pada web Amazon.com. Nah, setiap kali kita melihat produk di Amazon, halaman produk secara otomatis merekomendasikan item yang sering dibeli bersama. Ini adalah contoh yang paling sederhana dari teknik cross-selling menggunakan teknik MBA ini. Nah, contoh yang kedua yaitu pada kafe. Pelanggan yang membeli kopi cenderung membeli cookies, french fries sebagai camilan yang cocok dipadukan dengan minum kopi. Nah, dengan metode market basket analysis ini dapat digunakan untuk mencari kombinasi makanan dan minuman yang cocok, sehingga pemilik kafe dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang promosi pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tersebut sehingga meningkatkan pembelian produk tersebut. Next. Selanjutnya adalah association rules. Next. Pada association rules kali ini akan membahas 3 hal. Yang pertama, definisi association rules. Association rules atau aturan asosiasi adalah suatu prosedur yang mencari hubungan atau relasi antara satu item dengan item lainnya. Association rules biasanya menggunakan if dan then. Misalnya, if A, then B and C. Hal ini menunjukkan jika A, maka B dan C. Dalam menentukan association rules, perlu ditentukan support dan confidence untuk membatasi apakah rule tersebut interesting ataupun tidak. Yang kedua adalah ukuran kepercayaan rules. Ukuran kepercayaan rules ini terdiri dari
ada dua jenis, yaitu yang pertama support dan yang kedua ada confidence. Dan yang ketiga adalah leaf ratio, yang mana leaf ratio ini akan menghitung korelasi dari leaf. Next. Yang pertama mengenai support. Support atau dukungan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar dominasi suatu item atau item set dari keseluruhan transaksi. Untuk menentukan nilai support ini ada dua jenis. Yang pertama, rumus support untuk satu item. Jadi semisal terdapat item A, maka kita akan menghitung support dari A, yaitu dengan menghitung jumlah dari transaksi yang mengandung A dibagi dengan jumlah keseluruhan transaksi. Dan yang kedua, untuk rumus support dua item. Jadi jika terdapat item A, maka item B juga akan dibeli. Yang mana untuk rumus supportnya adalah support AB yang dihitung dengan peluang dari A irisan B, yaitu jumlah dari transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah keseluruhan transaksi. Next. Yang kedua adalah confidence. Confidence atau disebut sebagai tingkat kepercayaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antar item secara kondisional. Misalnya, seberapa sering seseorang membeli item B jika orang tersebut juga membeli item A. Nah, untuk mengetahui nilai confidence ini, kita juga dapat melihat dari aturan jika A maka B. Jadi, confidence dari AB adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B secara kesatuan dalam satu transaksi dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Next. Dan yang terakhir adalah leaf. Leaf ratio atau korelasi leaf adalah suatu ukuran untuk mengetahui kekuatan association rule yang telah terbentuk. Nilai leaf ratio biasanya digunakan sebagai penentu apakah association rule valid atau tidak valid. Untuk nilai korelasi leaf ini dapat diketahui dengan rumus berikut. Jadi leaf dari AB adalah support dari AB dibagi dengan support A dikalikan support B. Jika perhitungan nilai leaf menghasilkan nilai lebih dari 1, maka terdapat korelasi positif, yang berarti bahwa dalam transaksi tersebut, item A dan item B dibeli secara bersamaan. Nah, sebaliknya, apabila dari perhitungan nilai leaf menghasilkan kurang dari 1, maka terdapat korelasi negatif. Item A dan item B tidak dibeli secara bersamaan. Next. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan terkait dataset. Store dataset atau dataset dari suatu toko, di mana data yang digunakan merupakan data transaksi yang diambil dari suatu toko, di mana untuk banyak data yang terdapat pada dataset yaitu sebanyak 7.501 rows atau transaksi, dan terdapat sebanyak 20 item transaksi, di mana data tersebut didapatkan dari web GitHub. Selanjutnya, untuk pengelolaan dataset tersebut, pada kelompok kami dibantu oleh software RStudio dengan format data berbentuk CSV. Selanjutnya untuk codingannya akan dikerjakan di R. Pertama yang kita lakukan adalah mengimport library, menginstal library seperti tidyverse, arus, arulfis, dan juga igraph. Tidyverse ini fungsinya adalah untuk merapikan data seperti handling missing value dan juga untuk menampilkan beberapa graph. Kemudian untuk arus ini adalah untuk menampilkan association rules seperti yang dijelaskan oleh Vika tadi. Kemudian untuk arulfis ini adalah untuk menampilkan visualisasi dari association rules. Kemudian untuk igraph ini fungsinya untuk membuat dan juga memanipulasi graph. Setelah itu di sini kita definisikan suatu data di CSV yang sudah kita simpan dari data transaksi tadi, namanya store_data. Kemudian di read, kemudian separatornya kita ganti menjadi koma karena dia dipisahkan dengan koma. Kemudian headernya dijadikan false karena dia tuh nggak punya
nama untuk masing-masing kolomnya. Jadi biar si ini tuh tadi pertamanya yang shrimp dan almonds ini pertamanya ada di sini. Kemudian kita turunkan. Jadi cara menurunkannya biar dia masuk ke kolom ini adalah dengan menggunakan header sama dengan false. Sorry. Terus ini kita definisikan jadi groceries. Kemudian setelah itu di read. Setelah itu kita inspect groceries-nya dari, kita tunjukkan dari kolom pertama sampai kolom ketiga, kemudian kita summarize. Wait, kita coba run dulu, supaya lebih bisa terbayang. Nah, di sini ada summarize-nya, bisa kita lihat teman-teman ada min, ada first quartile, median, min, dan lain sebagainya. Setelah itu kita tuh bisa memperoleh data most frequent item atau data yang paling banyak, item yang paling banyak muncul secara terpisah dengan menggunakan item frekuensi. Di sini bisa kita run. Nah, di sini kenapa 1 sampai 20 ini adalah untuk menampilkan data dari 1 sampai 20. Terus di sini juga ada value count-nya. Jadi untuk menghitung itemnya tuh ada apa aja, dan jumlahnya per item itu ada berapa aja. Dan di sini ada mineral water, eggs, spaghetti, dan lain sebagainya. Terus, oh ya ini juga udah ini ya, apa ya, kayak jumlahnya itu udah yang paling banyak, paling dikit gitu, jadi udah ke sort. Kemudian lanjut di line yang 24, tadi udah dijelaskan sama Vika juga terkait support, dan juga confidence, dan juga lift, di sini bisa dibaca sendiri ya. Lanjut, kita kita run dulu. Nah, di sini untuk groceries rules ini kita kan pakai a priori. Jadi di sini dimasukkan a priori, kemudian datanya itu menggunakan data groceries yang ini. Kemudian untuk parameternya kita menggunakan beberapa list seperti support, confidence, dan juga minland. Nah, support ini kita ambil asumsi ya, jadi terserah mau ambil berapapun karena di sini kan untuk minimum support gitu. Jadi depends butuhnya berapa gitu. Jadi kita ambil 0,01 untuk confidence-nya itu, ini minimal confidence itu kita ambil di 0,05, sedangkan minland ini merupakan minimum banyaknya produk dalam satu rule, kita ambilnya 2. Begitu. Terus setelah itu kita bisa menjalankan program di atas dan kita bisa mendapat sebanyak 378 aturan yang memenuhi kriteria tersebut. Kemudian di sini kita inspect head groceries rules, ini untuk menunjukkan data head atau 5-6 data pertama dari groceries rules. Di sini datanya bisa dibaca sendiri karena banyak sekali. Kemudian selanjutnya kita bisa menampilkan juga asosiasi dari lift yang paling tinggi. Jadi semakin besar nilai liftnya itu, maka dia akan semakin kuat untuk asosiasinya. Ini kita run dulu biar kebayang. Nah, di sini kita show apa ya, groceries rules. Ini berdasarkan supportnya yang paling oke di short top 1 sampai 3, sedangkan yang kedua ini kita mau menunjukkan short data dari groceries rules dari top 1 sampai 3 di bagian confidence. Di sini bisa dilihat ya teman-teman hasilnya, karena bisa dibaca sendiri karena banyak sekali. Lanjut. Nah, selanjutnya kita tuh bisa memilih asosiasi berdasarkan nama produk yang kita beli. Misalnya, kita ingin mencari semua asosiasi yang ada ketika X dibeli. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nih X ini tuh dia akan asosiasikan dengan produk yang lain tuh apa aja sih? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia hasilnya. Begindang. Lanjut, atau kita tuh juga bisa memilih asosiasi berdasarkan beberapa nomor produk yang dibeli, misalnya coklat atau spaghetti. Nah, kalau yang ini kan cuma satu tok nih, X tok. Nah, kalau yang di sini kita tuh bisa mengasosiasikan dengan 2 produk item. Bisa kita lihat di sini. Nah, begini, ini satu item yang X tok, yang ini spaghetti dan coklat, ini 2 item. Begitu. Terus lanjut.
Lanjut, ini bagian visualisasi biar muncul seperti ini ya. Kita run lagi deh biar kelihatan gitu. Ini kita definisikan head dan juga head dari groceries berdasarkan confidence dengan jumlahnya itu sebanyak 20L. Kita definisikan sebagai subroles, kemudian kita show subroles-nya. Terus di sini IG ini adalah iGraph, jadi kita bisa menunjukkan plot dari iGraph-nya di sini. Kemudian ini ya, nanti akan dijelaskan oleh Kakak Lydia atau Kakak Viro. Kemudian ini nanti summary berdasarkan terus di sini bisa kita lihat min, median, dan lain sebagainya. Nanti juga akan dijelaskan oleh kakak-kakak yang lain. Mungkin itu dulu presentasi saya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Next. Nah, sebenarnya jenis visualisasi sebenarnya cukup banyak. Namun di sini kami menggunakan visualisasi bertipe graph yang terdapat pada package Arrows Viz, di mana package ini merupakan suatu package dengan visualisasi khusus untuk association rules. Jika kita perhatikan pada graf ini, pada bagian kanan dapat kita lihat terdapat ukuran nilai lift dan support yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudari Vika, apa itu lift dan support. Nah, hasil visualisasi ini menunjukkan bahwa semakin pudar warna titik plot, maka nilai lift semakin kecil. Begitu pula untuk ukuran lingkarannya. Semakin kecil ukuran lingkaran, maka nilai supportnya semakin kecil. Atau dengan kata lain, jika semakin besar bentuk lingkarannya, maka semakin banyak pula jumlah barang yang terbeli secara bersamaan. Next. Jika kita perhatikan pada graf ini sebenarnya merupakan hubungan antara item satu dengan item lainnya. Hubungan ini ditandai dengan anak panah ke titik yang sama dan ukuran lingkaran. Dengan tiap itemnya itu berupa teks. Berhubung pada data kami itu ada sebanyak 378 rules, di sini kami hanya menggunakan visualisasi dari 20 aturan terbaik. Hal ini juga untuk memudahkan dalam membaca visualisasi graf yang akan dibantu. Jika kita perhatikan graf ini, ground beef, mineral water, dan spaghetti membentuk sebuah jaringan dengan nilai lift yang relatif tinggi, tapi supportnya tidak terlalu besar. Nah, artinya terdapat kecenderungan customer yang membeli ground beef dan mineral water akan membeli spaghetti juga. Sehingga kita dapat merekomendasikan kepada customer yang membeli ground beef dan mineral water untuk membeli spaghetti juga. Atau kita bisa juga membuat ground beef, mineral water, dan spaghetti dipaketkan secara bersama dan dijual dengan harga khusus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulannya, dari hasil uji coba dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pembangunan dan penerapan aplikasi market basket analysis dengan metode association rule menggunakan algoritma a priori pada data transaksi sebuah toko atau store data dapat berjalan dengan baik. Rata-rata nilai support, confidence, dan lift yang diperoleh dari masing-masing adalah 0,01778 atau sekitar 17%. Kemudian untuk confidence-nya 0,19505 atau sekitar 19%, dan untuk lift-nya 1,499. Kemudian dari program tersebut dihasilkan 378 aturan.
Ground beef dan spaghetti memiliki jaringan asosiasi yang paling kuat. Ini terlihat dari warna leaf pada plot sebelumnya yang lebih terang. Itu menandakan bahwa nilai leaf-nya besar. Kecenderungan orang untuk membeli ground beef maka juga akan membeli herb dan pepper. Ini memiliki nilai leaf terbesar, yaitu 3,291994. Lalu kecenderungan orang yang membeli spaghetti maka juga akan membeli mineral water. Ini memiliki nilai support terbesar, yaitu 0,05972537. Lalu kecenderungan orang membeli eggs dan ground beef maka juga akan membeli mineral water. Ini memiliki nilai confidence terbesar, yaitu 0,06667. Dengan ini maka pemilik toko dapat membuat kombinasi beberapa produk yang ditata berdekatan pada rak-rak tertentu, atau bahkan dapat membuat produk bundling atau paket agar lebih menarik pelanggan. Contohnya, ground beef ditaruh berdekatan dengan herb dan pepper, atau dapat membuat bundling paket semisal spaghetti dan mineral. Karena kecenderungan pembeli spaghetti juga akan membeli mineral water. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.